Persib Bandung dikabarkan sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub Superliga terkait potensi peminjaman beberapa pemain. Beberapa tim yang dirumorkan sedang bernegosiasi dengan Persib adalah Bali United, Semen Padang, Persis Solo, dan Persijap Jepara. Persib memang kabarnya akan melepas beberapa pemain di paruh musim, terutama yang kurang mendapatkan menit bermain. Salah satu yang sudah resmi dilepas adalah William Marsilio. Selain Dewangga yang diminati Bali United, Semen Padang juga kabarnya menaruh minat pada dua Hehanussa, Hamra, dan Rezaldi. Sementara itu Persis Solo dikabarkan juga berminat mendatangkan Rezaldi Hehanussa dan Febri Haryadi. Sementara Persija pun kabarnya membidik pemain minim bermain di Persib dengan skema peminjaman, namun belum menyebutkan namanya. Selain melepas pemain, Persib juga dikabarkan berniat menggait beberapa pemain anyar. Salah satu yang santer dikabarkan bakal didatangkan Persib adalah Joe Pelupesi untuk menutup salah satu kelemahan Persib di posisi gelandang jangkar. Bursa transfer atau periode pendaftaran pemain paruh musim sendiri baru akan dibuka pada pekan kedua bulan Januari, tepatnya mulai 10 Januari 2026. Persib dan semua klub Superliga memiliki waktu kurang lebih sekitar 4 pekan untuk mendaftarkan para pemain baru sebelum bursa transfer ditutup pada 6 Februari mendatang tuntasnya. Kiprah Persib Bandung di kompetisi Asia kembali mendapatkan sorotan tajam. Klub berjuluk Maung Bandung itu harus kembali menerima sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Setelah sidang Komite Disiplin dan Etika AFC yang digelar pada 13 Desember menyimpulkan adanya pelanggaran serius. Dalam keputusan tersebut, Persib dijatuhi hukuman denda sebesar $30.000 atau setara dengan 499 juta. Hukuman itu berkaitan dengan insiden yang terjadi saat Persib menjalani laga tandang melawan Selangor pada fase penyisihan grup G ACL II. AFC menilai pelanggaran yang terjadi masuk kategori berat karena menyangkut perilaku penonton yang melanggar kode disiplin dan etika. Beberapa supporter Persib dilaporkan memasuki area lapangan dan melakukan aksi pelemparan benda selama pertandingan berlangsung. 20 penonton yang tergabung dalam tim tergugat memasuki lapangan permainan selama pertandingan, tulis AFC dalam situs resminya. Penonton yang tergabung dalam tim tergugat melemparkan sekitar 8 benda, misalnya botol air kosong, ke dalam sekitar lapangan permainan. Atas rangkaian kejadian tersebut, Persib dinyatakan melanggar pasal 65.1 dan mewajibkan melunasi denda dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hukuman terbaru ini menambah panjang daftar sanksi yang diterima Persib di ajang ACL II. Sebelumnya AFC juga telah menjatuhkan 2 jenis sanksi berat kepada Persib terkait insiden berbeda, termasuk pelanggaran yang melibatkan asisten pelatih Miro Petric. Persib juga sebelumnya dijatuhi denda sebesar $25.000 atau sekitar 416 juta. Dengan demikian, total sanksi dari 2 kasus berbeda tersebut menembus angka 936 juta atau hampir 1 miliar tuntasnya. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes disebut-sebut masuk dalam daftar pemain incaran Persib Bandung menjelang putaran kedua Superliga. Rumor tersebut mencuat bersamaan dengan kabar kedatangan Joe Pelupesi yang lebih dulu santer dikaitkan dengan Maung Bandung. Kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu disebut berpotensi direkrut dalam waktu berdekatan, yakni di bursa transfer tengah musim.
Spekulasi Martin Paes menguat setelah Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, memberikan sinyal terbukanya peluang transfer baru. Manajemen klub disebut tengah menyiapkan tambahan amunisi demi menjaga daya saing tim. Aditya menegaskan proses evaluasi tim terus berjalan seiring padatnya agenda kompetisi domestik dan Asia. Persib ingin memastikan kekuatan skuad tetap kompetitif saat memasuki fase krusial musim ini. Tim pelatih sedang evaluasi, yang pasti kita ingin memperkuat tim. Kita tahu tim-tim yang main di 16 besar ACL tuh sangat kuat. Jadi kita juga ingin memperkuat tim. Jadi insya Allah ada pemain baru, ungkap Aditya. Selain menyinggung nama Joe Pelupesi, Aditya juga menyinggung Martin Paes yang bisa saja datang ke Persib Bandung. Selain itu, rumor ini juga menguat karena media sepak bola Belanda, Football NL, menyebutkan jika kiper timnas Martin Paes saat ini sedang menjalin negosiasi serius dengan Persib Bandung untuk kompetisi putaran kedua mendatang. Menurut data Transfermarkt, harga Martin Paes saat ini mencapai 26,7 miliar. Harga yang cukup tinggi, lebih tinggi dari Tom Haye yang menjadi pemain termahal Persib saat ini tuntasnya. Tim medis Persib Bandung memastikan kondisi kebugaran para pemain tetap dalam situasi yang terkendali setelah melakoni laga tunda menghadapi Maluku United. Perjalanan jauh menuju Maluku Utara tentu memberikan dampak tersendiri. Faktor kelelahan juga menjadi perhatian utama. Terlebih, Persib harus kembali mempersiapkan diri untuk agenda kompetisi berikutnya dalam waktu relatif singkat. Meski demikian, tim medis Persib menegaskan tidak ada masalah serius yang mengganggu kondisi mayoritas pemain. Secara umum, seluruh anggota skuad yang dibawa ke Ternate kembali dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses pemulihan lanjutan. Situasi ini menjadi kabar yang cukup menenangkan bagi pelatih Boyan Hodak, mengingat Persib akan kembali berlaga di Superliga dalam waktu dekat. Evaluasi medis pun terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pemain jelang laga berikutnya. Khusus Maklok, tim medis langsung melakukan pemeriksaan setibanya di Bandung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi cedera yang dialami gelandang andalan Persib itu. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI untuk menentukan langkah selanjutnya tuntasnya.